Kue taulo, shui taulo, hidup sampai tua, belajar sampai tua. Patah Cina tersebut mengatakan tidak ada batas umur dalam kita meraih ilmu dan memotivasi saya sebagai fresh graduate untuk mendaftar program Digistar tahun 2025. Halo tim rekrutmen Digistar Telkom, perkenalkan nama saya Iktisam Salsabila, fresh graduate 2024 dari jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. Saya merupakan lulusan dengan predikat cum laude dan di program ini saya mendaftar di divisi Administrative Assistant karena saya mempunyai beberapa pengalaman yang relevan di bidang administrasi dan saya mempunyai minat yang besar untuk berkarir di bidang administrasi. Kesibukan saya saat ini adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan saya dan juga pengalaman saya dan yang relevan. Dan minat saya salah satunya adalah melalui platform Digistar ini, serta saya menambah skill saya dengan mengikuti bootcamp untuk persiapan dunia kerja. Berikut beberapa pengalaman saya di bidang kesekretariatan. Yang pertama, saya pernah menjadi sekretaris administrasi di pemilihan BEM Fakultas Ekologi Manusia di tahun 2020 selama 6 bulan. Di mana saya bertugas untuk mencatat minutes of meeting, membuat surat undangan, serta membuat surat pengumuman. Dan juga saya bertugas untuk menghitung jumlah suara di pemilihan BEM FEMA. Selain itu, saya juga pernah menjadi panitia sekretaris di masa pengenalan departemen saya yang bernama Garang. Di situ saya bertugas untuk membuat surat pengumuman, lalu juga menghitung poin pelanggaran peserta dan juga merekap kebutuhan peserta. Setelah tahun 2021, saya akhirnya terpilih untuk menjadi peserta magang di perusahaan bernama Kriya.Global di bidang divisi content creator dan komunikasi, di mana saya bertugas untuk membuat timeline konten, membuat webinar lingkungan, membuat konten Instagram, dan juga membuat final project work2learn.kriya. Selain itu, di tahun 2021 dan 2022, saya dipercaya sebagai anggota divisi advokasi di Dewan Perwakilan FEMA, dan untuk Komisi Pengawasan BEM FEMA di divisi Kastrat. Saya bertugas untuk mengawasi proker yang sedang berjalan, lalu budgeting dari divisi BEM tersebut, menilai proyek yang sudah terlaksana, dan mengawasi timeline dari proyek yang dilaksanakan. Jadi kurang lebih pekerjaannya seperti HR di suatu perusahaan. Kendala yang paling memorable atau membekas di ingatan saya saat saya menjabat sebagai divisi advokasi di DPM FEMA, dan di saat yang bersamaan saya masih melaksanakan magang saya di work2learn.kriya, di mana saya sempat bingung dalam menjalankan kedua tugas saya tersebut, tetapi saya untungnya mempunyai mentor dan juga teman-teman yang senantiasa mendukung saya. Dari situ saya belajar untuk memaksimalkan Google Workspace yang sudah tersedia dan juga memaksimalkan tools-tools untuk produktivitas. Di antaranya ada Notion, dan juga saya diajarkan untuk membuat timeline dari sheet tersebut. Dan akhirnya melalui ini saya belajar untuk menyusun timeline yang lebih jelas dan juga tidak mepet sekalipun. Dan juga teman-teman saya juga mengajarkan untuk saya mendelegasikan tugas ke teman saya yang juga bisa mengerjakan tugas tersebut. Dan bagaimana caranya saya meng-approach teman saya satu-satu untuk mendelegasikan tugas saya. Dan juga untuk yang di work2learn.kriya, untuk projectnya saya menggunakan tools produktivitas Notion. Dan alhamdulillah ini berbuah manis karena saya mendapatkan Best of the Month dari divisi advokasi untuk DPM FEMA, dan juga saya mendapatkan award sebagai business plan terbaik untuk project magang saya belajar berkarya di Youthstart European Entrepreneurship Award 2021. Dari kedua pengalaman ini saya belajar bahwa time management adalah suatu hal penting bagi kita dalam menjalankan project. Selain itu, dari keempat pengalaman saya, menurut saya itu adalah yang paling menggunakan banyak skill kesekretariatan saya dan juga skill produktivitas saya dan skill keteraturan saya agar setiap project dan acara dapat berjalan lancar. Berikut tools-tools yang saya gunakan untuk kebutuhan pekerjaan saya, diantaranya yang pertama adalah tentu saja Microsoft
workspace ya, ada Microsoft Office, di mana saya merate keahlian saya dalam Microsoft Office adalah 8/10, dan saya menggunakan Microsoft Office untuk membuat surat-surat, membuat minutes of meeting, dan juga membuat rekapan aktivitas yang sudah dilakukan. Selain itu, saya juga menggunakan Excel tentu saja, karena kalau untuk Excel itu saya merate diri saya 8/10 karena saya juga masih belajar, dan untuk Excel itu saya gunakan untuk merekap peserta, merekap kebutuhan divisi, selain itu juga untuk merekap produktivitas, dan kalau untuk di DPM FEMA itu saya untuk merekap poin-poin penilaian untuk divisi Kastrat di BEM FEMA. Dan yang terakhir adalah saya menggunakan Microsoft PowerPoint tentu saja untuk membuat PowerPoint, dan saya rate-nya 9/10 gitu. Dan yang kedua, saya juga menggunakan Google Workspace dan saya rate 8/10, di mana saya menggunakan Google Sheet, Google Word, dan kurang lebih itu sama job desk-nya seperti Excel. Dan untuk Google Sheet saya rate 8/10, dan Word saya rate 9/10, karena kedua tools tersebut sangat bagus untuk terintegrasi satu sama lain. Lalu yang ketiga, saya menggunakan Canva untuk editing, dan di Pixel Lab juga, dan saya rate kemampuan saya adalah 8/10, dan saya gunakan untuk editing poster, membuat slide, dan membuat proposal. Saya berharap saya dapat bergabung di program di DigiStar Intern 2025 ini dan dapat menambah kapasitas diri saya sebagai administrative assistant dan bisa berkarir di bidang administrasi. Sekian dari saya dan terima kasih.